fisik tentu akan mereduksi dimensi yang lain. Itulah kenapa dikatakan bahwa manusia di era sekarang dapat didefinisikan sebagai makhluk yang terasing, makhluk kesepian. Kenapa? Karena mereka meninggalkan dirinya sendiri. Itu yang dikatakan oleh Murtada Mutahari. Nah, sekaitan dengan itu, ketika kita menyimpulkan dari ragam perspektif apa itu manusia, makhluk harmonis, makhluk kesepian, makhluk yang memberontak, makhluk materialis, makhluk agamis, makhluk yang berwawasan, yang punya insight, makhluk yang mencintai, makhluk yang intuitif, makhluk yang berpolitik, makhluk yang bermotif, dan seterusnya, kita akan menemukan dua kata kunci, yaitu pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita berjumpa lagi. Pada kesempatan kali ini akan kita membahas tentang tafsir holistik karya Ayatullah Syahid Murtada Mutahari. Kenapa kita perlu mengangkat tafsir holistik? Kenapa kita perlu mempelajarinya? Karena di era sekarang, di era yang sangat kompleks, modernitas tanda petik adalah perkembangan teknologi begitu pesat dan dianggap sebagai pedang bermata dua atau pedang bermata satu yang dibawa oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu karena dianggap bahwa teknologi justru mereduksi kemanusiaan atau aspek manusiawi manusia itu sendiri, sehingga apa yang dikatakan teknologi akhir-akhir ini dianggap bahwa ternyata semuanya penemuan-penemuan itu tidak mengembangkan manusia, walaupun dalam aspek tertentu adalah suatu yang sangat spektakuler. Berikut akan kita jelaskan lebih rinci sekaitan dengan itu. Topik utama atau tema utama, tema pokok di dalam sejarah manusia pasti adalah manusia itu sendiri. Baik itu di dalam interaksinya, baik itu aspek sosiologisnya, antropologisnya, kebudayaannya, dan juga aspek perkembangan dirinya sendiri. Juga di dalam ekonomi tentunya, faktor produksi dan macamnya. Artinya sejarah manusia tidak lepas dari manusia. Oleh karena itu, poin pokok yang harus kita bahas di sini adalah apa itu manusia. Beberapa orang menganggap bahwa manusia itu adalah al-hayawanun natik atau binatang yang berpikir sebagaimana yang dijelaskan oleh para logikawan. Ada juga yang menganggap binatang pecinta, binatang yang harmonis, atau manusia adalah makhluk hidup yang setara dengan hewan yang lain, ya, seperti kucing, kerbau, kambing, dan seterusnya dan seterusnya. Ada juga yang menganggap bahwa manusia itu adalah makhluk yang berperasaan, makhluk yang intuitif, makhluk yang materialis, makhluk yang memiliki masa depan, makhluk yang beragama, makhluk berideologis, makhluk yang memberontak, ya, makhluk yang macam-macam. Dan semua itu kita terima sebagai sesuatu yang ketika dilihat di dalam esensinya. Artinya bahwa manusia punya aspek itu. Dia punya aspek kebinatangan, punya aspek supranatural, transendental. Dia punya aspek yang sakralitas di dalam agama-agama. Nah, apa yang harus kita simpulkan dari deskripsi ini? Ya, banyaknya deskripsi tentang manusia, bahwa manusia adalah animal symbolikum, zoon politikon, dan seterusnya. Manusia memiliki semua itu, ya. Manusia punya karakteristik itu semuanya. Tapi apa yang paling serba mencakup, ya, apa yang mencakupi semua ini adalah, kata Ayatullah Syahid Mutahari dalam tafsir holistik, adalah pengetahuan dan ideologi. Tanda petik adalah agama. Kalau kita mengambil gagasan Nurholis Majid misalnya, ya, Cak Nur, bahwa setiap manusia ketika ingin merealisasikan konsep idealnya tentang apa yang mereka yakini, maka mereka menciptakan suatu tata nilai, ya. Nah, tata nilai itu tentu di dalamnya terdapat ritus. Silakan teman-teman rujuk karya
Cak Nur di dalam doktrin Islam, Islam doktrin dan peradaban. Bahwa di dalam kehidupan kita ini, meskipun Anda ateis ataupun beragama, pasti ada aspek ritus. Mau Anda nasionalisme atau anarkisme dan seterusnya, pasti Anda punya suatu ritual, ya. Baik itu gamers dan semacamnya, semua itu punya aspek-aspek ritual. Dalam hal ini adalah objek yang disakralkan, meskipun dalam arti tertentu objek yang disakralkan itu bukanlah objek yang disakralkan di dalam pengertian tertentu seperti misalnya agama. Nah, ketika misalnya materialisme menyakralkan materi, bahwa materi adalah suatu sumber segala pengetahuan dan seterusnya, kita menganggap bahwa tidak seperti itu. Orang-orang beragama tidak menganggap demikian. Oleh karena itu, suatu sudut pandang terhadap realitas, ya, sebagaimana adanya, tentu akan melahirkan konsep praktis, ya, sebagaimana kita tekankan itu di dalam pentingnya epistemologi, bahwa epistemologilah yang membentuk worldview atau pandangan dunia. Pandangan dunialah yang membentuk konsep praktis yang berikut disebut sebagai ideologi. Dan kita hidup di tengah-tengah ideologi, termasuk di dalam perkembangan tekno ini, ya, di zaman teknologi, mulai dari zaman batu, zaman agraria, zaman industrial, ya, sampai kepada zaman informasi, revolusi informasi yang mengandalkan teknologi. Itulah kenapa kata Cak Nur bahwa sekarang itu dunia modern itu disalah konvensikan. Sekarang lebih tepatnya adalah era teknologi, bukan era modern. Karena manusia itu selalu ingin menciptakan pembaruan, ya, memoderasi, ya, memode dirinya sendiri. Karena mereka memang adalah bentuk yang, apa ya, kata Ibn Arabi adalah dia dibentuk melalui bentuk atau rupa Tuhan yang tidak terbatas. Itu tentu punya studi tertentu yang lebih spesifik. Nah, tapi pada intinya apa yang kita saksikan di era modern ini, ya, tanda petik era teknologi ini, kita menemukan ternyata teknologi betul-betul merubah pola manusia, ya. Sehingga kita harus melihat subjek yang nyata, subjek yang menjadi tujuan dari segala aktivitas kehidupan manusia adalah manusia itu sendiri. Nah, apa sih manusia itu? Sebagaimana yang kita jelaskan, mereka adalah makhluk yang kompleks, makhluk yang tidak hanya satu aspek, tidak hanya satu dimensi. Di dalam agama atau di dalam pembelajaran filsafat ditekankan bahwa manusia punya dua dimensi, dimensi fisik dan dimensi non fisik, yaitu apa yang disebut sebagai yang batin, ya. Nah, kemudian ketika kita hanya menyarankan atau memerintahkan fisik kita hanya bertujuan pada aspek yang physically, ya, secara fisik, tentu akan mereduksi dimensi yang lain. Itulah kenapa dikatakan bahwa manusia di era sekarang dapat didefinisikan sebagai makhluk yang terasing, makhluk kesepian. Kenapa? Karena mereka meninggalkan dirinya sendiri. Itu yang dikatakan oleh Murtada Mutahari. Nah, sekaitan dengan itu, ketika kita menyimpulkan dari ragam perspektif apa itu manusia, makhluk harmonis, makhluk kesepian, makhluk yang memberontak, makhluk materialis, makhluk agamis, makhluk yang berwawasan, yang punya insight, makhluk yang mencintai, makhluk yang intuitif, makhluk yang berpolitik, makhluk yang bermotif, dan seterusnya, kita akan menemukan dua kata kunci, yaitu pengetahuan dan ideologi. Jadi manusia adalah binatang berpengetahuan dan binatang yang berideologi. Nah, inilah yang membedakan secara khas bukan hanya proses berpikirnya, tapi juga aspek ideologisnya dengan hewan, ya. Yang membedakan manusia dengan kambing misalnya, kambing walaupun punya pengetahuan tertentu, tapi pengetahuannya hanya terbatas pada kesementaraan, ya, wilayah kesekarangan. Mereka para hewan-hewan yang lain, ya, tidak punya pandangan yang lebih jauh ke depan. Dia hanya punya pandangan di waktu yang sekarang, ya, present, hadir di keadaannya sekarang. Dia juga tidak mengetahui masa lalu. Berbeda dengan manusia, mengetahui masa lalunya, mengetahui sejarah, mengetahui dari mana kejadian alam ini, mengetahui bagaimana, ya, dalam hal ini memprediksi masa depan manusia itu sendiri, bahkan menciptakan filsafat sejarah yang begitu kompleks. Nah, ini saya kira manusia, ya. Manusia yang punya suatu modal, ya, modalitas berpikir dan berkeyakinan. Itulah yang kita sebut sebagai
binatang berpengetahuan dan berideologi, atau binatang yang beragama. Jadi ketika hanya disimpulkan bahwa manusia adalah binatang yang berpikir sebagaimana pandangan-pandangan para logikawan, itu saya kira definisi yang tidak utuh, ya, definisi yang tidak taam. Kenapa? Karena manusia juga punya ideologi yang membedakannya dengan binatang. Meskipun misalnya kata Aristoteles, sebagian binatang itu lebih hewan, ya, sebagian hewan itu lebih cerdas daripada manusia dalam tingkat persepsi indrawi, ya. Misalnya lebah lebih apa ya, lebih, walaupun mereka tidak mempelajarinya, tapi mereka punya insting, punya naluri untuk bagaimana mereka menciptakan sosialitas, ya, kekelompokan atau komunitas-komunitas yang betul-betul tidak saling mencederai, ya, seperti semut dan semacamnya. Atau dalam aspek indrawi, misalnya elang itu lebih tajam, matanya lebih tajam, dan gajah misalnya telinganya lebih tajam dibandingkan dengan manusia. Artinya itu adalah suatu aspek-aspek tertentu yang tidak bisa dibandingkan, bahwa ternyata hewan lebih sempurna daripada manusia. Karena manusia punya pandangan yang luas, makhluk yang bermasa depan, makhluk yang berideologi, maka inilah puncak dari perbedaan manusia dan hewan itu sendiri. Itulah kenapa orang-orang yang berpengetahuan tapi tidak berideologi itu masih terbilang sebagian dari hewan. Karena yang membedakan manusia dengan hewan adalah pengetahuan dan ideologi. Meskipun pengetahuan pada hewan itu ada, tapi pengetahuannya tidak lebih dalam, tidak sampai pada konsep-konsep universal di dalam filsafat. Jadi hewan itu tidak punya konsep universal, makanya mustahil mereka balik, ya. Misalnya, kenapa kucing itu ketika berzina, tanda petik, ya, melakukan hubungan seksual di hadapan kita, mereka tidak terkena prinsip-prinsip moral, ya, karena mereka tidak balik, ya, tidak punya akal dalam pengertian kemampuan dia untuk menangkap konsep-konsep universal. Berbeda dengan manusia, meskipun misalnya bayi, ya, atau anak-anak yang dalam istilah fikih itu tidak atau belum dikatakan balik, ya, mereka tidak dihukumi dosa dan seterusnya. Itu karena mereka memang walaupun punya daya untuk menangkap konsep universal, tapi mereka belum sempat untuk berpikir secara rasional. Nanti ketika dia balik, maka dia sudah mendapatkan status orang yang punya agama, atau dihukumi konsep-konsep yang terdapat di dalam agama, konsep-konsep punishment dan semacamnya, seperti dosa, kesalahan, dan sebagainya. Nah, saya kira seperti itu. Jadi, apa yang membedakan manusia dengan hewan atau makhluk yang lain seperti tumbuhan adalah manusia berpengetahuan, punya wawasan yang luas, dan berideologi. Itulah kenapa kita tidak bisa atau tidak boleh stagnan di dalam aspek tertentu, misalnya hanya sekaitan dengan wujud korporealnya atau wujud jasmaninya saja. Ya, kebutuhan kita ini adalah kebutuhan yang lebih transendental, tidak hanya aspek jasmani. Nah, kemudian kita melahirkan pertanyaan, ya, apa sih hubungan antara dalam diri manusia, ya, apa hubungan antara aspek batinia dan aspek lahiria? Apakah ketika kita mengatakan manusia memiliki tujuan yang transendental, memiliki tujuan yang betul-betul paripurna, atau yang non material, atau bisa dikatakan makhluk metafisik atau binatang ilahiyah, ya, yang punya pandangan yang lebih afterward, ya, lebih masuk di dalam aspek-aspek yang akhirati, ya, aspek-aspek yang barzaki, ya. Nah, semacam ada suatu dikotomi antara aspek fisik dengan aspek batinnya itu, aspek lahir dan aspek internal kita, yang eksternal dan internal. Kita melihat alam ini adalah aspek yang physically, ya, korporeal, sementara jiwa kita adalah sesuatu yang non material. Setidaknya seperti itulah di dalam kesimpulan para pemikir-pemikir filsafat, khususnya di dalam filsafat Islam. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana bisa dunia batin kita itu terkoneksi dengan dunia lahir kita? Apakah dunia lahir adalah infrastruktur, sementara dunia batin adalah suprastruktur, ataukah sebaliknya? Ataukah keduanya itu saling terkait dan saling mempengaruhi? Nah, pada awalnya kita
lahir tidak punya pengetahuan ya sama sekali, tapi dengan adanya perkembangan fisik dan seterusnya, dan pada akhirnya jiwa itu selama bertahun-tahun terkoneksi, terhubung dengan aspek fisik, maka dia cenderung pada aspek-aspek yang fisik. Inilah kenapa misalnya Mullah Sadra mengatakan jasmani al-hudus wa ruhani al-baka, bahwa manusia itu atau jiwa itu pada awalnya fisik karena memang terkoneksi ya. Dia punya hubungan langsung dengan fisik. Kemudian saat akalnya balik, akalnya berfungsi dengan baik, mempelajari logika, filsafat, estetika, dan seluruh ilmu-ilmu yang dianggap sebagai ilmu yang transendental, metafisika, maka akalnya sudah mampu terhubung dengan realitas itu, dan jiwanya juga tentu terhubung dengan kenyataan transendental itu. Itulah kenapa manusia punya dimensi yang sangat kompleks. Nah, kembali lagi pada pertanyaan kita. Apa hubungan antara materi dan non-materi? Atau dalam hal ini, korporeal, fisik dengan jiwa kita. Nah, ini adalah persoalan filsafat yang begitu rumit, dan kita perlu mengantar itu lebih jauh di dalam pembahasan filsafat. Tapi karena kepentingan kita, dan kita yakin bahwa teman-teman semuanya sudah beragama, meyakini bahwa jiwa itu ada, dan juga fisik sudah nyata dalam pembahasan sains, maka kita harus menetapkan apa tujuan hidup manusia. Apakah tujuan hidup manusia adalah circle, ya, daur di dalam aspek korporeal ini, ya, dalam ranah jasmani ini, ataukah dia punya tujuan yang lebih paripurna? Nah, di dalam pembahasan filsafat dan juga di dalam agama dan orang-orang yang meyakini aspek mistisisme bahwa segala sesuatu harus diberikan haknya, ya. Haknya maksudnya sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kadarnya. Katakanlah kita makan, misalnya 3 piring satu kali makan, itu akan merusak sistem pencernaan kita. Artinya ada proporsi, ya, ada keadilan, ada kesesuaian atas hak tertentu dengan yang lain. Begitu pula dengan jiwa. Ketika jiwa tidak punya orientasi atau disorientasi, atau tidak punya tujuan yang lebih paripurna, sementara jiwa memiliki karakteristik yang paripurna, maka jiwa akan terpenjara dalam aspek jasmani dan mengalami kedauran. Itulah kenapa misalnya dikatakan bahwa manusia adalah makhluk yang terasing. Ya, karena manusia melupakan dirinya sendiri. Itulah kenapa kita perlu membahas manusia secara utuh, ya. Nah, kata Ayatullah Sayyid Mutahari dalam karya ini, ya, di dalam tafsir holistik, kajian seputar relasi Tuhan, manusia, dan alam, bahwa meskipun misalnya ekonomi, aspek politik, dan seterusnya itu adalah salah satu pilar dari kehidupan, tapi semua itu adalah piranti atau alat untuk menciptakan atau menerangkan kepada jiwa apa yang menjadi tujuannya untuk dia sempurna. Oleh karena itu, tujuan manusia dalam kehidupan ini adalah meraih kesempurnaan. Dan kita mengetahui bahwa fisik bukanlah aspek-aspek kesempurnaan, atau ya bisa dikatakan fisik itu hanyalah kelengkapan. Jadi orang seringkali menyamakan antara kelengkapan dengan kesempurnaan itu. Misalnya ketika dikatakan sempurna mobil, misalnya mobil itu dikatakan sempurna ketika semua elemen-elemennya ada, semua kerangkanya ada, ya, seperti ban dan seterusnya. Ketika bannya atau setirnya itu dipindahkan, maka dia dikatakan tidak sempurna. Padahal ini adalah pengertian yang lengkap. Seperti juga manusia, ketika tangannya hilang tetap dikatakan manusia, tetap punya orientasi kejiwaan, orientasi yang lebih paripurna. Hanya saja fisiknya yang tidak lengkap. Artinya kita mengetahui bahwa fisik bukanlah tujuan kesempurnaan. Oleh karena itu, kekurangan fisik bukan indikator bahwa manusia itu tidak sempurna. Inilah penilaian yang menurut kita, menurut Ayatullah Mustahari, bahwa manusia itu punya aspek kesempurnaan yang tidak dilihat dari dimensi-dimensi fisiknya. Tentu saja dimensi fisik itu membantu kita untuk mencapai kesempurnaan kita sendiri. Oleh karena itu, apa yang disebut sempurna adalah tujuan, ya. Tujuan yang sangat mutlak, yaitu kata Ayatullah Sayyid Mutahari adalah Allah Subhanahu wa taala, atau Tuhan yang Maha
Esa. Nah, itulah sedikit pengantar untuk sementara di dalam bagian pertama tentang manusia dan binatang. Ya, jadi perbedaan manusia dan binatang itu adalah pengetahuan yang luas dan ideologi. Artinya manusia juga punya hewan juga punya keyakinan, tapi keyakinannya tidak rasional, ya, tidak ideologis. Mereka hanya meyakini sesuatu yang instinktif, seperti itu. Binatang makan, ya hewan makan, tidur, buang air, menyayangi dan seterusnya. Manusia juga seperti itu, tapi manusia punya karakteristik yang sangat berbeda secara mencolok dari hewan. Itulah kenapa manusia mampu menciptakan peradaban. Jadi ketika ingin spesifikasi secara khusus, manusia adalah binatang berperadaban yang di dalamnya terkait dengan seni, sastra, budaya, filsafat, ekonomi, politik, sosial, dan semacamnya yang tidak dimiliki oleh hewan. Saya kira seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sallallahu ala Muhammadin tahirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.